Sirkuit Mugello memanas lebih cepat dari biasanya. Bukan saat race day, tapi sejak sesi latihan bebas, tiga nama besar, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Alex Marquez, terlibat dalam duel keras yang nyaris seperti pertarungan final. Di atas lintasan, tak ada kata latihan. Yang ada adalah aksi saling tekan, saling balas waktu, bahkan saling intip racing lain secara terang-terangan. Marc Marquez yang sejak awal tampil penuh percaya diri, langsung memicu tensi dengan flying lap agresif di awal sesi. Tapi Pecco tak tinggal diam, langsung membalas dengan waktu lebih cepat, menunjukkan bahwa Mugello adalah rumahnya. Namun yang mengejutkan, justru Alex Marquez ikut nyelonong masuk dalam pertarungan panas ini. Dengan motor yang tampaknya lebih siap dari seri sebelumnya, Alex memberikan tekanan luar biasa pada kakaknya sendiri dan Pecco. Di sektor 2 dan 3, ia bahkan sempat unggul beberapa milidetik sebelum akhirnya terpeleset di tikungan terakhir. Mereka bukan latihan, mereka adu gengsi. Ini sudah di luar nalar, komentar salah satu pengamat MotoGP dari pinggir lintasan. Marc Marquez terlihat frustasi saat beberapa kali overtake-nya terhadap Pecco justru dibalas lebih tajam. Ketegangan sempat terlihat saat keduanya kembali ke paddock. Tatapan dingin, minim senyum, dan gestur kaku. Bahkan Alex sempat terlihat adu argumen dengan salah satu kru Ducati setelah sesi berakhir. Sesi latihan yang seharusnya jadi momen pemanasan berubah menjadi arena perang psikologis. Siapa yang akan runtuh duluan di hari Minggu? Belum jelas. Tapi satu hal pasti, balapan di Mugello kali ini tak lagi soal strategi, tapi soal siapa yang berani mati lebih dulu di tikungan terakhir. Suhu di Mugello tak hanya panas karena cuaca, tapi juga karena ego tiga rider yang sama-sama tak mau mengalah. Marquez datang dengan misi membungkam keraguan publik setelah rentetan tekanan di internal Ducati. Pecco Bagnaia, sebagai andalan tuan rumah, tak mau harga dirinya diinjak di depan publik Italia. Sementara Alex Marquez, sang underdog, justru menunjukkan bahwa ia tak datang sekadar jadi penonton duel kakak adik. Cuaca terik dan lintasan yang mulai licin justru membuat sesi makin brutal. Beberapa momen nyaris tabrakan terjadi. Salah satunya ketika Marc coba memotong racing line Pecco di tikungan Arrabbiata. Pecco langsung bereaksi keras, mengangkat tangan, dan memberi gestur protes saat melintas ke paddock. "Saya bukan pembalap latihan. Kalau dia mau balapan, tunggu hari Minggu," sindir Pecco dalam wawancara usai FP2, merujuk pada manuver liar Marquez. Dari sisi Alex, justru terlihat semangat pantang mundur. "Saya tahu saya bukan favorit, tapi saya tak akan biarkan mereka cuma main berdua," ujarnya. Kalimat yang disambut hangat fans, tapi juga jadi tamparan halus untuk sang kakak dan Pecco. Tim Ducati sendiri terlihat mulai was-was. Ketegangan internal tak bisa disembunyikan. Beberapa kru terlihat mengalihkan kamera, menghindari media saat dimintai komentar. Rumor pun mulai menyebar. Apakah ini hanya pertarungan lintasan, atau sudah mulai merembet ke dalam strategi tim? Mugello belum masuk hari balapan, tapi perang sudah dimulai. Bukan hanya adu kecepatan. Ini pertarungan harga diri, kekuasaan, dan dominasi. Siapa yang akan meledak duluan di race day? Satu hal yang pasti, sirkuit Mugello akan jadi panggung neraka bagi siapapun yang lengah. Dan tampaknya, ketiga nama ini, Marquez, Pecco, dan Alex, sudah siap membawa pertarungan ini sampai batas paling gila. Mugello, aroma panas mulai terasa menjelang MotoGP Mugello 2025. Marc Marquez, sang baby alien yang kembali menjadi sorotan, justru mengalami hambatan serius dalam sesi persiapannya. Bukan karena cedera atau cuaca, melainkan dari dalam garasi sendiri, tim teknisi Ducati dikabarkan menjadi sumber masalah. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa komunikasi antara Marquez dan kepala mekaniknya, Giovanni Battista, mulai merenggang sejak latihan bebas pertama. Ketegangan memuncak saat pengaturan motor Desmosedici EP25 milik Marquez tak kunjung menemukan performa terbaiknya. Marquez sudah memberikan data dan keluhan teknis sejak Jumat pagi, tapi tim seolah lambat merespons. Ada miskomunikasi yang membuat semuanya tidak sinkron, ungkap seorang kru yang enggan disebut namanya. Dalam sesi latihan bebas kedua, Marquez terlihat menggelengkan kepala usai masuk pit, menandakan rasa frustrasi. Tim Ducati tampak terbagi dua. Satu pihak mendukung permintaan Marquez, sementara yang lain tetap berpegang pada data teknis dari pabrikan. Ketegangan ini memicu spekulasi soal hubungan yang mulai retak antara Marquez dan tim Ducati. Isu ini makin ramai mengingat musim depan kontraknya belum diperpanjang, sementara tekanan dari pembalap muda Ducati lainnya semakin kuat.
Kalau masalah teknis seperti ini terus berlanjut di Mugello, jangan harap podium. Kita sedang bicara soal salah satu trek tercepat musim ini, komentar jurnalis MotoGP senior dari Spanyol, Raul Martin. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Marquez maupun manajemen Ducati. Namun yang jelas, suasana di paddock mereka tidak sedang hangat. Mugello bisa jadi titik balik, atau awal dari perpisahan besar. Marquez meledak di garasi. Ducati dituding sabotase Mugello. Hubungan memanas. Meja teknik pecah. Kontrak terancam gagal. Mugello, situasi di dalam garasi Ducati semakin membara. Marc Marquez, yang dikenal dengan ketenangannya di lintasan, tak mampu menahan emosi saat sesi latihan bebas ketiga berakhir dengan hasil buruk. Desmo Sedici EP25 miliknya kembali bermasalah. Kali ini dengan sistem pengereman elektronik yang mendadak tak responsif. Saksi mata menyebutkan bahwa Marquez membanting sarung tangannya dan berteriak keras, menuding tim teknis tidak menjalankan perintahnya. Suasana mendadak tegang. Bahkan terdengar suara benda pecah dari dalam ruang briefing Ducati. Kalau ini bukan sabotase, lalu apa? Motor ini bukan motor pemula. Ini Ducati. Tapi rasanya seperti saya bawa motor tes tahun lalu, ujar Marquez dengan nada tinggi, seperti yang dilaporkan salah satu reporter Spanyol. Tidak hanya itu, muncul kabar bahwa teknisi senior Ducati, yang dikenal loyal kepada Pecco Bagnaia, secara diam-diam menolak setup suspensi yang diminta Marquez. Hal ini memicu spekulasi bahwa ada kubu-kubuan internal, antara tim Marquez versus tim Bagnaia. Ducati bungkam, tapi media Eropa sudah menyalakan alarm. Media Italia dan Spanyol mulai memberitakan potensi keretakan serius antara Marquez dan manajemen Ducati. Bahkan, beberapa menyebut Mugello bisa jadi akhir dari kisah singkat Marquez bersama tim pabrikan merah itu. Ada yang tak beres. Motor Marquez bukan lagi tunggangan juara dunia, tapi seperti bom waktu, tulis Gazzetta dello Sport dengan tajam. Akankah Marquez cabut sebelum musim berakhir? Beberapa pengamat MotoGP bahkan menyebut Marquez berpotensi mundur lebih awal jika situasi tidak membaik di paruh musim. Sementara itu, rumor kencang beredar bahwa tim satelit Jepang sudah mulai melirik Marquez untuk musim 2026. Tim-tim mulai gerak. Konflik Marquez-Ducati jadi buruan di balik layar. Yamaha kirim sinyal. KTM dan Aprilia siap sodorkan tawaran gila. Mugello belum reda badai di garasi Ducati. Kini tim-tim rival mulai mencium aroma perpecahan dan langsung bergerak cepat. Drama panas antara Marc Marquez dan teknisi Ducati justru jadi peluang emas bagi para pesaing untuk mencuri tanda tangan sang baby alien. Yamaha, kami terbuka untuk siapapun yang ingin balapan bebas tekanan. Pernyataan dingin namun menusuk datang dari Direktur Teknis Yamaha. Kami percaya pembalap butuh ruang. Kalau ada yang merasa dikekang di tempat lain, pintu kami selalu terbuka. Komentar ini diakini sebagai kode keras untuk Marquez. Apalagi sejak Toprak Razgatlioglu resmi naik ke tim pabrikan, Yamaha butuh figur senior untuk mendampingi rider muda berbakat tersebut. KTM mulai bermain di belakang layar. Sumber internal paddock menyebutkan bahwa KTM telah mengirim delegasi rahasia ke Mugello, hanya berselang 1 hari setelah keretakan Marquez Ducati jadi konsumsi publik. Bahkan, bos KTM disebut telah mengontak manajer pribadi Marquez dan menawarkan proyek besar dengan motor RC16 versi 2026. Kami punya motor, kami punya visi. Yang kami butuh hanya pemimpin yang tak takut tantangan, ujar sumber dalam KTM yang tidak ingin disebut namanya. Aprilia, siap bayar mahal. Aprilia, yang selama ini nyaris diam, kini ikut dalam pusaran. Tawaran gaji tinggi dan status sebagai pembalap nomor 1 mutlak dikabarkan siap dilayangkan kepada Marquez, dengan syarat ia mau membawa insinyur utamanya sendiri. Ducati keteteran. Bos mulai panik. Ducati sendiri belum memberi pernyataan resmi. Namun dari gestur paddock, terlihat jelas para petinggi mulai waspada. Kehilangan Marquez bukan hanya soal performa, tapi juga soal citra dan gengsi. Kalau Marquez keluar, Ducati bisa kehilangan separuh sorotan media dunia, tulis jurnalis MotoGP senior dari Jerman, Andre Kleist.